Oke, di video sesi 2 ini saya akan menguraikan tentang permasalahan smartphone yang gagal booting. Apa itu handphone gagal booting gitu ya? Oke, idealnya yang namanya handphone yang normal itu ketika kita menekan tombol power on, handphone tersebut harus keluar di LCD-nya itu gambar logo. Setelah gambar logo, kemudian nanti ada gambar logo animasi. Setelah logo gambar animasi, dia akan melanjutkan langsung masuk ke dalam sistem dan masuklah ke home screen, langsung masuk ke menunya gitu. Nah, yang namanya handphone gagal booting, ketika kita menekan tombol power on, handphone tersebut sama sekali tidak dapat masuk ke dalam logo. Ya, bisa dikatakan handphone ini mati begitu ya. Tetapi dalam kondisi saat ini yang namanya handphone gagal booting, cirinya adalah nilai konsumsi arusnya normal. Misalkan di MTK dia sudah nyampe di 60 mA. Kalau di Intel dia sudah mencapai di 90 mA. Kalau di Exynos sudah mencapai di 120 mA. Kalau di Qualcomm sudah mencapai di 90 mA. Ampernya normal, tetapi ketika ditekan tombol power, handphonenya nggak mau nyala sampai masuk ke logo aja lah gitu. Dia nggak mau. Berarti inilah yang disebut sebagai permasalahan handphone gagal booting. Permasalahan ini disebabkan karena bootloader tidak bekerja dengan baik. Nah, kita sekarang perlu mengetahui di MTK itu bootloadernya yang mana, bagaimana, dan seperti apa. Di Intel seperti apa, di Qualcomm seperti apa, di Exynos seperti apa. Jika kita lihat di dalam eMMC-nya, di dalam blok-blok eMMC ini, tentu kita tidak menemukan istilah bootloader di sini. Di Intel juga sama, tidak ada menemukan istilah bootloader di sini. Qualcomm juga tidak ada. Di Exynos juga tidak ada. Oke, bootloader ini adalah sistem baku ya yang ada pada sistem komputerisasi. Jadi bootloader ini adalah sebuah sistem atau kode-kode yang ada di dalam sistem smartphone tersebut yang berperan sebagai prosedur atau tata cara bagaimana handphone tersebut dapat melakukan inisialisasi dirinya, mengenali dirinya, dan tentu dia sehingga dengan telah mengenali dirinya, dia pun dapat menentukan langkah kerja yang harus dia lakukan itu seperti apa sampai handphone ini dapat berfungsi dengan baik begitu. Pada prinsipnya di smartphone Android, bootloader disimpan di 3 tempat. Atau di sini saya sebut sebagai bootloader stage 1, stage 2, stage 3. Bootloader stage 1 ini disimpan di dalam SoC-nya. Ini tidak bisa kita tulis, nggak bisa kita flash, nggak bisa kita rubah. Ini sudah bootloader yang sudah ditanamkan di dalam SoC-nya oleh pabriknya itu sendiri gitu. Kemudian ada bootloader stage 2, ini disebut sering menyebutnya secondary bootloader gitu. Tadi kalau bootloader stage 1 ini biasa disebutnya primary bootloader, yang ini biasa disebut secondary bootloader. Dan terakhir di sini ada bootloader stage 3 yang mencakup di dalamnya itu ada RPM, liter kernel, dan kernel. Nah, kita tentu akan mudah ya untuk membedakan atau mengetahui sudah sejauh manakah bootloader ini bekerja. Apakah baru nyampe di stage 1, apakah sudah sampai pada stage 3, apakah sudah sampai pada stage 3 begitu ya. Jadi sebagai berikut. Ketika handphone tersebut kita colokkan ke USB, dia bunyi
nggak ada bunyi jedung sama sekali. Ampernya pun dia di MTK misalkan di 60 mA, di Intel 90 mA, Exynos 120 mA kemudian jatuh, di Qualcomm 90 mA. Tidak terdeteksi di komputer sama sekali. Dan kalau sudah dipastikan bahwa jalur USB-nya, konektor USB-nya sudah bagus, itu maka dapat dipastikan bahwa bagian bootloader stage 1-nya ini bermasalah. Artinya CPU ini atau SoC ini atau chipset ini tidak bekerja begitu atau rusak. Nah, sedangkan apabila pada bagian bootloader stage 1-nya ini telah bekerja dengan baik, cirinya adalah ketika di MTK, di device manager terdeteksi MTK USB port. Kemudian di Intel, dia akan terdeteksi di device manajernya Cloverview Plus, misalkan begitu. Kemudian di Qualcomm, dia akan terdeteksi keylogger 9008. Nah, sayangnya untuk Exynos nggak bisa ya, nggak akan terdeteksi di device manager sekalipun bagian primary bootloader-nya ini sudah bekerja. Nah, kemudian bagaimana kita tahu bahwa bagian bootloader stage 2-nya ini sudah bekerja? Nah, ketika bootloader stage 2 bekerja, kalau di MTK tadi sudah dijelaskan di awal ya. Jadi kalau dicek di device manager, dia akan terdeteksi kalau di MTK ini preloader USB Pcom port. Kemudian kalau di Intel Cloverfield Plus, dan dia juga sudah masuk ke dalam fastboot. Kemudian di Qualcomm, dia sudah terdeteksi di keylogger HS USB Diagnostic 9006 gitu. Nah, dan ketika bootloader stage 3-nya ini telah berhasil dengan baik, ya tentu ketika telah melalui proses yang ini selesai, ya ini akan muncul logo begitu. Jadi artinya kalau handphone tersebut sudah ada gambar logo, dapat dipastikan bootloader stage 1, stage 2, stage 3 ini telah berhasil dengan baik. Oke. Sekarang bagaimana cara penanganannya ketika kita mendapatkan permasalahan-permasalahan pada bagian-bagian bootloader ini? Ketika bagian bootloader stage 1-nya ini bermasalah, yaitu di device manager tidak terdeteksi sama sekali dan nilai konsumsi arusnya normal, maka di sini tidak ada solusi selain SoC-nya itu sendiri yang dieksekusi. Entah itu melalui penggantian atau melalui melakukan cetak ulang ya. Cetak ulang CPU-nya, cabut, cetak ulang, pasang lagi. Dan kalau masih tetap ya mau tidak mau ini SoC-nya harus diganti. Karena seperti yang tadi di awal saya katakan bahwa bootloader stage 1 ini dia adalah data-data yang disimpan di dalam boot ROM. Nah, boot ROM ini disimpan di dalam SoC-nya. Nah, ini. Jadi di dalam CPU ini, di dalam SoC ini ada IC flash lah ukuran kecil. Ini hanya ukuran 64 kilobyte ya, sangat kecil sekali. Ini menyimpan kode-kode primary bootloader tadi. Jadi ketika ini rusak, kita tidak dapat melakukan memprogram ulang area boot ROM ini. Ini hanya publik yang dapat melakukannya. Begitu juga di Qualcomm. Di Qualcomm di sini sudah ada boot ROM-nya juga. Jadi ketika ini rusak, sekali lagi tidak dapat kita lakukan flashing. Mau tidak mau harus melakukan eksekusi terhadap SoC-nya ini. Sekarang apa yang akan terjadi ketika bootloader stage 2-nya bermasalah? Ini berarti kalau kita detect di device manager, misal di MTK, dia masih terdeteksi. Di Qualcomm masih terdeteksi. Di Intel masih terdeteksi, kecuali di Exynos yang nggak terdeteksi ya. Terdeteksi pada posisi SoC modenya begitu. Karena dalam posisi ini handphonenya kan masih terdeteksi di USB itu, maka secara logikanya
handphone ini tentu dapat kita lakukan perbaikan pada bagian bootloader stage 2 ini. Kita dapat melakukannya melalui metode flashing via USB, begitu. Misalkan di MTK ini bootloader stage 2 ini kita sebut sebagai primary bootloader yang disebut preloader. Preloader ini disimpan di dalam partisi boot 1 untuk di MTK ya. Nah, sedangkan kita sekarang lihat di Exynos. Di Exynos bootloader stage 2-nya itu berada di dalam partisi boot 1 juga. Di dalamnya terdiri dari sboot, TZSW, dan param. Tetapi yang paling utamanya adalah sboot. Jadi disimpan di dalam boot 1. Kemudian di Intel. Di Intel, dia disimpan di dalam boot 1 dan boot 2. Dan dia ada tambahan lagi di bagian Enhanced User Partition, yaitu Enhanced Area GP1. Ketiga partisi ini dia akan menyimpan bagian secondary bootloader ini ya. Filenya disebut sebagai secondary DNX firmware. Di sini juga dia menyimpan secondary EVProd dan di sana menyimpan secondary DNX OSR. Kemudian di Qualcomm. Di Qualcomm ini unik ya, dia tidak menyimpan file bootloadernya di dalam boot 1, boot 2. Tetapi dia seluruhnya disimpan di dalam user partition. Jadi ini boot 1, boot 2-nya tidak dipakai. Nah, dia disimpan dalam SBL. Nah, SBL ini adalah secondary bootloader. Oke. Jadi, kita dapat melakukan flashing atau memperbaiki bagian bootloader stage 2 ini cukup menggunakan USB, menggunakan metode USB. Di MTK kita cukup lakukan write pada bagian preloader. Kemudian di Exynos sboot. Nah, tetapi ini ada yang perlu Anda pahami ya kalau di Exynos. Kalau posisi handphonenya dalam kondisi gagal booting, handphonenya berarti nggak mampu masuk ke dalam download mode. Di Samsung tidak bisa kita melakukan write sboot ini melalui via USB. Tetapi solusinya hanya ada dua alternatif. Yang pertama menggunakan ISP, yaitu Direct eMMC. Kita write bagian boot satunya melalui Direct eMMC. Atau yang kedua, mengakali dengan cara menggunakan SD card untuk memancing gitu ya. Si handphone Exynos ini dia mampu masuk ke dalam download mode. Begitu, untuk kemudian nanti di flashing pada bagian bootloader ini gitu. Oke, sekarang kemudian di Intel. Di Intel bisa hanya menggunakan USB saja, yaitu dengan cara melakukan debrick ya. Kita cukup melakukan flashing pada bagian area ini. Di Qualcomm itu pun sama, kita tinggal melakukan flashing pada bagian SBL-nya saja. Tetapi tentu kita dapat melakukan cara flashing menggunakan USB ini dengan berbagai macam syarat gitu. Yang akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Oke, sekarang bagaimana apabila ketika kita melakukan proses flashing pada bagian secondary bootloader ini atau pada bagian bootloader stage 2 ini kemudian gagal? Kalau di MTK sekalipun preloader ini flashnya gagal, tetapi di SP Flash Tool akan muncul pesan error ya. Error 4032. Tetapi kalau di Intel, di Qualcomm, di Exynos, ini tentu
tidak akan ada pesan error ya. Tapi intinya proses flashingnya gagal, dia tidak berhasil untuk melakukan flashing bagian secondary bootloader ini gitu ya. Apa yang perlu Anda lakukan? Apa yang perlu kita analisa? Sekalipun bila kita lihat di sini bahwa preloader itu ada di dalam eMMC, di MTK ya. Kemudian Intel boot 1, boot 2-nya ini ada di dalam eMMC. Qualcomm juga SBL-nya ada di dalam eMMC. Exynos juga S-boot-nya ada di dalam eMMC, dalam boot 1. Jangan langsung Anda menuduh atau memvonis bahwa eMMC-nya ini rusak atau bermasalah. Jangan langsung Anda mengeksekusi atau melakukan penggantian eMMC ini. Terlebih dahulu Anda perlu mengecek beberapa poin berikut ini. Oke, sekarang perhatikan di proses diagram ini bahwa di proses diagram ini telah diuraikan bahwa setelah proses bootloader stage 1 ini berhasil, sebelum dia memasuki ke dalam eMMC-nya, yaitu Extended CSD, Storage Initialization, Authentication Secure Boot, ini pertama kali yang dilakukan adalah melakukan inisialisasi DRAM. Artinya, ketika primary bootloader atau ketika boot ROM ini bekerja, sebelum dia melakukan mengakses atau mengeksekusi pada bagian-bagian yang ada di dalam eMMC, ini terlebih dahulu dia akan mengecek dulu, akan melakukan inisialisasi LPDDR-nya, RAM-nya. Nah, RAM ini tentu ya lokasinya beda-beda. Sebagai contoh, di SoC MediaTek, LPDDR-nya dia disimpan di luar ya. Dia tidak disimpan di dalam SoC-nya, dia disimpan di luar. Nah, ini kebetulan LPDDR-nya digabung di dalam eMMC, maka ini disebut sebagai eMCP. eMMC dan LPDDR-nya digabung. Kemudian di Intel, sekalipun kita lihat di sini ya, di sini ada LPDDR. Nah, sekalipun bentuk fisiknya terlihat IC SoC ini satu, padahal ini dia numpuk. Ada dua susun. Di bawahnya itu SoC Intelnya, di atasnya itu adalah LPDDR-nya. Di Qualcomm. Nah, di Qualcomm ini macam-macam ya. Ini untuk Qualcomm MSM 8939 atau 8936. LPDDR-nya sama halnya, sama persis seperti tadi di MTK. Jadi LPDDR-nya ini digabung di dalam eMMC. Kemudian Exynos ya. Exynos sama seperti halnya tadi di Intel. LPDDR-nya dia disimpan di atasnya SoC. Yang perlu Anda lakukan adalah penganalisaan tegangan kerja dari LPDDR ini. Ini penting, ini perlu Anda ukur karena komponen yang paling sibuk bekerja itu adalah LPDDR. Karena selama sistem Android ini bekerja, LPDDR ini sangat sibuk kerjanya. Karena dialah yang akan menyimpan data-data yang sedang diproses oleh SoC ini. Dan bila kita lihat dari diagramnya pun, dari skemanya, ini tegangan kerja untuk LPDDR ini sangat membutuhkan arus yang sangat besar. Nah, yang manakah tegangan kerjanya? Anda bisa melihat di skema-skema handphonenya, tetapi kurang lebih seperti yang ada di dalam diagram ini. Perhatikan yang jalur warna merah ini. Di sini ada VDD. Pokoknya apapun tegangan yang ada di dalam skema eMMC, dia ada tulisan VDD dan VDD key. Ini berarti tegangan kerja untuk LPDDR. Ada lagi VCC ya.
Kalau VCC atau VCC key itu tegangan kerja untuk IMMC-nya. Tapi kalau VDD ini tegangan kerja untuk LPDDR-nya. VDD dan VDD key. Sumber tegangannya bisa beda-beda antara satu handphone dengan handphone yang lainnya, SOC1 dengan yang lainnya, dia memiliki nama-nama yang berbeda. Terserah apapun itu nama tegangannya, Anda cukup melihat saja nanti VDD-nya dia disuplai dari tegangan apa. Oh, ini misalkan tegangannya dari DVDD 12 MI DDR. Maka pastikan ini harus ada tegangan sebesar 1,2 volt. Kemudian yang VDD key, nah ini kebetulan ya VDD 2E dan VDD key ini sama, dari sumber yang sama, dari VDD 12 MI. Tapi di sini untuk VDD 1E-nya dia membutuhkan tegangan VIO 18 PMU. Pastikan di sini ada tegangan sebesar 1,8 volt. Sekarang kita lihat di Intel. Sekalipun di Intel ini LPDDR-nya dia disimpan digabung di atasnya SOC, tetapi jalur-jalur tegangannya dari PMU ke dalam LPDDR-nya dia melalui SOC-nya dulu. Jadi kita tinggal lihat dari jalur-jalur yang di SOC-nya. Kita tinggal cari di sini tegangan kerja untuk LPDDR-nya. Yang manakah tegangan LPDDR-nya? Yaitu pada bagian V1P8A on, ya, yang ini. Kemudian di Qualcomm. Ini sudah menggunakan IMCP dengan BGA 221 ya, karena dia sudah menggunakan LPDDR3. Ini tegangan kerjanya. Untuk VDD key-nya dia membutuhkan tegangan VREG L2 1P2. Ini nilainya 1,2 volt. Yang untuk VDD CAV-nya juga ini sama dari VREG L2 1P2 dari sumber yang sama. Kemudian untuk VDD 1-nya VDD 1V dari VREG L5 1P8. Berarti untuk LPDDR ini dia membutuhkan dua tegangan. Tegangan 1,8 volt dan tegangan 1,2 volt. Nah, sumber tegangannya pun bila kita lihat dari sini, untuk LPDDR3 ini dia bukan dari PMU, tetapi dia diberikan dari bak regulator. Nah, ini sering bermasalah. Bak regulator ini sering sekali bermasalah. Apalagi handphone yang pernah terkena air dan handphone yang sudah usang ya, karena LPDDR ini kerjanya sangat sibuk. Sehingga tegangan ini, arus tegangan ini sangat besar sekali, maka bak regulator ini akan sering panas. Maka ini sering rusak. Kemudian di Exynos. Di Exynos, ini LPDDR-nya. Dia disimpan di atas SOC-nya. Dia membutuhkan 3 tegangan. Ada VMEM 1V2AP. Kemudian ada VM1M2 1,2 volt dan VCC 1,8 volt ya. Jadi ada 3 tegangan. Ini perlu diukur. Oke, sekali lagi. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan yang ketika kita melakukan flashing pada bagian bootloader stage 2 ini gagal, maka pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengecek tegangan kerja LPDDR-nya. Kemudian selain tegangan juga bisa disebabkan karena jalur-jalur datanya yang putus. Ini kebetulan kalau di Intel SoC ini karena LPDDR disimpan di atas SoC-nya, ini tentu jarang sekali ya. Tetapi yang sering terjadi itu di MTK atau di Qualcomm, terutama ketika kita melakukan penggantian IMMC. Ketika kita melakukan penggantian IMMC, seringkali jalurnya itu tercabut, terangkat. Dan ketika IMMC-nya kita cek di UV, dia terdeteksi dengan baik, dapat di-write dengan baik, di direct IMMC, pokoknya sukses aja begitu. Tetapi begitu dipasang ke handphone tetap mati. Nah, karena box-box yang untuk direct IMMC, dia hanya mendeteksi bagian
eMMC-nya saja, pada bagian LPDDR-nya tidak. Nah, itu bisa saja sebetulnya pemasangan eMMC-nya bisa saja nggak benar, sehingga jalur LPDDR-nya ini nggak nyambung, atau mungkin saja ada yang putus begitu. Ini karena kaki-kaki untuk LPDDR ini jumlahnya sangat banyak ketimbang jalur-jalur untuk eMMC gitu. Nah, begitu juga di Qualcomm ya, apalagi ini LPDDR3, jalurnya sangat banyak sekali. Satu saja jalur ini nggak nempel, nggak bagus, maka ini akan bermasalah. Nah, selain LPDDR yang menyebabkan kegagalan pada flashing bootloader stage 2 ini adalah syarat kerja dari eMMC-nya itu sendiri. Jadi setelah LPDDR kemudian eMMC-nya. Sama, itu pun seperti halnya tadi di LPDDR, kita perlu mengecek tegangan kerjanya. Pastikan tegangan VCC dan VCC key-nya ada. Ini tegangannya beda-beda ya. Tetapi pada umumnya dua tegangan ini antara tegangan yang 1,8 volt dan tegangan yang 2,8 atau 3,3 volt. Yaitu tegangan VCC dan VCC key. Jadi untuk eMMC ada dua tegangan. Semua eMMC sama, entah itu mau Intel, MTK, Qualcomm, Exynos, semuanya sama, dia butuh dua tegangan. Oke, apabila tegangan tersebut, dua tegangan itu ada, kita lanjutkan ke pengecekan jalur data 0, jalur-jalur data ini ya, terutama data 0, kemudian clock, CMD, dan reset. Di beberapa handphone, di beberapa SoC, ada yang membutuhkan pull up resistor. Oke, kalau untuk MTK pada umumnya dia tidak memiliki pull up resistor. Jadi untuk jalur data dan CMD ini dia tidak membutuhkan pull up resistor karena di dalam SoC MediaTek ini sudah memiliki internal pull up. Nah, berbeda dengan di Exynos. Nah, di Exynos ini jalur data 0 sampai data 7 dia memiliki pull up resistor. Anda perlu mengecek pull up resistor ini karena apalagi pada posisi handphone yang pernah dieksekusi oleh teknisi lain. Biasanya teknisi tersebut ketika melakukan ISP, di mana dia melakukan jumper ke dalam pull up-nya, ternyata resistornya kesenggol. Atau ada juga karena soldernya terlalu panas sehingga nilai resistor tersebut itu menjadi tidak sesuai lagi gitu, sehingga pull up-nya menjadi kacau. Kemudian ada di bagian clock ya, bagian eMMC clock. Nah, kalau di eMMC clock dia memang bukan resistor pull up, tetapi resistor seri. Dia dipasang secara seri. Kalau pull up kan paralel ketegangan. Nah, kalau clock dia seri. Nah, ini juga banyak yang nilai resistansinya itu menjadi berubah karena kepanasan gitu atau kesenggol. Nah, ini juga bisa diperiksa. Nah, apabila sekarang ya LPDDR-nya dicek sudah oke, tegangan kerja LPDDR-nya oke, tegangan kerja eMMC-nya sudah oke, kemudian data clock reset untuk eMMC-nya sudah oke, masih tetap juga tidak mau, berarti permasalahannya adalah eMMC-nya rusak, dia minta perlu diganti. Baiklah, tadi sebelumnya telah diurai ketika permasalahannya itu ketika di write bootloader stage 2-nya gagal gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan bagian bootloader stage 2-nya ini sudah di write begitu ya. Misalkan pada bagian kalau di MTK preloadernya udah dimasukin, masih tetap nggak mau boot. Intel sudah di debrik misalkan gitu ya, tetapi malah looping aja terus, gagal terus, nggak mau berhasil. Kemudian di
Qualcomm. Bagian SBL-nya udah dimasukin, ya masih tetap. Permasalahannya bisa disebabkan karena ketidakcocokan filenya gitu. Jadi preloadernya mungkin saja nggak cocok, kemudian debricknya mungkin tidak cocok kalau di Intel, di Qualcomm SBL-nya tidak cocok. Tetapi ada satu hal yang penting perlu Anda perhatikan adalah tentang konfigurasi booting dari eMMC controller ini. Inilah yang membedakan antara handphone dengan smartphone, yang membedakan IC flash dengan eMMC. Jadi canggihnya eMMC, dia tidak hanya saja sebagai media storage atau penyimpanan data, tetapi eMMC dia memiliki controller. Nah, di sini ada eMMC controller. Di eMMC controller ini ada banyak sekali menyimpan parameter-parameter atau konfigurasi. Yang hal penting dalam pembahasan ini ketika dalam proses booting yaitu partition config-nya, konfigurasi partisinya, dan konfigurasi bootnya. Ini perlu disesuaikan dengan baik dan benar. Oke, untuk pembahasan kegagalan booting yang diakibatkan karena eMMC controller, diakibatkan karena pengesetan konfigurasi bootnya dan konfigurasi partisinya, ini akan dijelaskan panjang lebar di pembahasan eMMC di video tutorial berikutnya. Video tutorial tentang repair eMMC ini terpisah dengan di produk ini. Ini akan ada produk terpisah di mudah-mudahan insya Allah di bulan depan lah ini sudah beredar. Karena di video tersebut untuk pembahasan eMMC ini saya akan menjelaskan lebih detail panjang lebar, tetapi bukan dengan cara penjelasan, bukan melalui penjelasan saja, tetapi akan dilakukan dengan cara studi kasus, langsung ke penanganan permasalahan secara real. Karena kalau di produk ini, di video tutorial diagram ini, saya hanya mengurai, memberikan pengetahuan, pemahaman, analisanya saja begitu. Jadi untuk praktek studi kasusnya ini terpisah nanti di video tutorial berikutnya. Nah, sekarang ada satu tambahan lagi ya. Tadi terakhir sudah saya sebutkan bahwa apabila bootloader stage 2-nya ini, atau misalkan ya di MTK itu preloadernya udah ditembak, udah diisi, debricknya bagian secondary DNX, firmware, secondary IP product, dan secondary DNX OSR ini sudah ditembak ya, tetap saja masih belum mau booting. Di Qualcomm SBL-nya sudah ditembak juga masih belum mau booting. Di Exynos S-bootnya sudah ditembak juga dia masih nggak mau booting. Nah, permasalahan lainnya juga bisa disebabkan karena primary GPT-nya yang bermasalah. MBR, kalau di MTK ini namanya MBR dan EBR. Sedangkan di Intel, di Qualcomm, kemudian di Exynos, ini disebut primary GPT. Apa itu primary GPT? Primary GPT ini adalah sebuah file yang akan di-write-kan ke dalam eMMC ini dengan tujuan untuk membentuk rancang bangun atau membentuk ruangan-ruangan atau mengalokasikan ruangan-ruangan yang ada di dalam user partition ini dibentuk sedemikian rupa sehingga terbentuklah alokasi-alokasi ruangan seperti yang ada di gambar ini. Di sana teralokasikan untuk reserved, untuk factory, untuk panic, dan seterusnya. Di Qualcomm ya,
Di sini di dalam user partition ini ada banyak kotak-kotak warna putih ini. Nah, tentu ini semua dibentuk karena adanya primary GPT. Nah, sekarang kenapa alasannya? Kenapa ketika primary GPT ini tidak cocok, ini bisa mengakibatkan permasalahan gagal booting? Nah, karena begini, kita tadi menyebutkan handphone ini gagal booting karena handphonenya nggak bisa tembus sampai di muncul logo. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa muncul logo itu ketika proses bootloader stage 3-nya ini juga sudah berhasil diproses. Sedangkan bootloader stage 3 ini atau pada bagian kernel, di sini ada RPM, ada liter kernel, dan ada kernel, trust zone. Semua blok-blok ini itu berada di dalam user partition. Di dalam blok user partition. RPM, Trazone atau TZ, ABOOT atau liter kernel, boot kernel. Kemudian di MTK, di sini ada UBOOT. UBOOT ini adalah liter kernelnya. Boot image ini adalah kernelnya. Itu disimpan di dalam user partition. Exynos, di sini ada param, ada boot. Di Intel ada reserved, ada panic. Ini disimpan di dalam user partition. Nah, sekarang apabila primary GPT-nya ini rusak atau primary GPT-nya ini tidak cocok, maka alokasi untuk menyimpan atau penyimpanan data-data liter kernel dan kernel ini tidak sesuai. Sehingga handphone menjadi gagal booting. Nah, gagal booting tersebut diakibatkan karena proses dari bootloader stage 2 ke bootloader stage 3 ini gagal. Karena storage initialization yaitu MBR atau GPT-nya ini gagal. Kemudian tambahan lainnya yang mengakibatkan kegagalan proses boot ini juga diakibatkan karena autentifikasi secure bootnya yang gagal. Tetapi untuk permasalahan ini hanya berlaku pada handphone-handphone yang secure saja, di mana handphone tersebut bootloadernya dalam kondisi terkunci. Ini pun juga akan dijelaskan panjang lebar di video tutorial terpisah. Nanti saya bahas di video tutorial smartphone high secure. Oke. Pembahasan sesi 2 saya akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjut ke video diagram yang sesi 3 yang akan saya jelaskan tentang kegagalan booting tahap 2, yaitu pada kegagalan bootloader stage 3, yaitu liter kernel dan kernel.